Fuji, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Finally ya, setelah berapa bulan? Akhirnya setelah beberapa schedule bulan. kamu dan Batara susahnya setengah mati. Tapi hari ini Ya, kita bisa gitulah. ketemu. Kita akan Ya. ngomongin kerjaan dan tentunya ngomongin semuanya. Bismillah. Apa kabar Fuji? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk mencari kesibukan sih. Gimana sih ceritain pengalaman kamu suddenly kamu kan sekarang nih hypes nih, bersyukur lah ya gitu, maksudnya dengan Alhamdulillah, banyaknya alhamdulillah pekerjaan, banyaknya tawaran gitu kan. Kaget nggak sih awalnya dengan schedule pasti kan yang wah bertubi-tubi nih gitu loh. Awalnya kaget banget, tapi kayak aku emang udah ngomong ke Batara, udah apapun itu ambil aja. Soalnya aku waktu itu lagi kayak mental breakdown yang soal abangku meninggal itu. Iya. Mental breakdown. Aku nggak mau nih, kalau di rumah udah pasti nangis. Oke. Ngeliat Gala nangis, liat Mama nangis, semuanya nangis mulu. Nangis, sedih. Jadi kayak, "Bat, semua kerjaan ambil aja. Mau di TV kayak, mau di Instagram kayak, ambil aja. Yang penting aku ada kerjaan, nggak melulu sedih-sedihan." Ya. Diambil semua sama dia. Pas diambil semua sama dia, aku nggak bisa kontrol gitu kayak, aduh Bat, pusing banget, apaan nih? Kok nggak ada hari libur? Kok nggak ada hari libur? Ya gimana? Udah di deal semua. Aduh, nggak kuat. Nah, aku tuh baru bisa ngontrol waktu aku tuh 4 bulan kemudian. Tapi di awalnya kan kamu itu kan shocking news untuk Shocking semua banget. orang ya, maksudnya untuk bukan cuma untuk keluarga udah pasti terbesar shocking news Yes. dengan kejadian itu, untuk masyarakat juga kita semua juga shock dengan kejadian itu. Gimana tuh kamu melalui masa-masa sulit seperti itu? Apa kan dengan Gala yang sangat masih kecil waktu itu ya, dan udah pasti kan butuh kasih sayang orang tua, di mana kamu take over bersama family gitu kan? Sampai sekarang sih ya jujur aku masih belum bisa melaluinya sih, kayak masih struggling sih untuk kayak find a peace of mind, of heart gitu. Masih berusaha lah gitu. Udah jalan berapa bulan sekarang? Udah Ya. dari November, berarti ini kan bulan ke-7 ya, mau ke-8 lah. Baru mau ke-8 7 ya? bulan. Nah, so far Gala gimana? So far Gala makin bagus perkembangan, udah bisa ngomong, udah bisa marah. Kayak nggak mau Ngambek ini, ya? ngambek bisa, aku suruh acting bisa. Kayak misalnya aku ketawa gitu-gitu. Terus makin naik berat badannya. Dulu tuh pas kejadian tuh berat badannya cuma 9 kilo. Sekarang tuh udah 14,5. Aku sampai udah nggak kuat gendongnya karena berat banget. Tapi kamu kaget dong, Dek. Pertama, ya kamu kan masih muda, ya kan secara karir kamu juga ingin berkembang dengan segala macam pekerjaan yang kamu akan kerjakan. Suddenly kamu harus ada lah menghandle Gala, walaupun di rumah kamu kan Iya. juga banyak orang yang saling bantu ya gitu kan. Itu kan suatu kaget yang sangat luar biasa. Dan sulit nggak apa yang kamu rasakan di awal? Suddenly kamu harus, waduh, Gala with me nih gitu. Sulit enggak sih sebenarnya. Kalau dibilang sulit enggak juga, gampang juga enggak. Soalnya kalau misalnya pengen pulang karena kangen Gala gitu loh, mau secapek apapun ya pulang gitu, ketemuin. Kalau misalnya ada free nih, nanti misalnya siang kerja, malam kerja, sorenya pulang dulu bentar walaupun jauh. Nggak capek, kalau udah ngeliat mukanya udah nggak capek. Dia manggil kamu apa? Uti. Oh ya. Karena keseringan ngedenger Kavani sama Dapebi, abangku tuh manggil aku Uti. Iya, betul. Nyontoh. Iya. Jadi sekarang udah bisa ngomong dengan manggil itu. Udah bisa manggil. Nah, dari situ kan tawaran kamu banyak banget nih, Dek. Sampai akhirnya kamu juga mencoba berakting lah. Iya. Nah, ceritain dong pengalaman kamu awal mula kok kamu bisa acting. Ceritanya gimana ya? Dulu pas waktu itu Batara nawarin, mau ikut gak casting kayak gini? Aku bilang, ya udah deh, coba screen test lah. Kayak nyoba aja, iseng. Karena aku bilang semua kerjaan ambil aja. Pas nyoba, terus udah oke. Terus aku baca dulu bukunya. Oh oke nih bukunya, karena seru gitu loh, dan booming gitu kan. Kayak, oh yaudah deh Bat, boleh deh kayak gitu. Terus pas mulai syuting itu ternyata bentrok juga sama jadwalku yang lain. Tapi ya udahlah, namanya juga kerjaan kan, udah tanda tangan, ya udah nggak apa-apa. Mungkin jadi pelajaran buat kedepannya, kalau apa-apa tuh dilihat dulu Satu-satu jadwalnya. ya? Satu-satu dilihat dulu jadwalnya gitu loh, dibilangin kalau kayak gini aku sibuk tanggal ini ya, kayak gitu. Pas syutingnya sih seru banget. Sama temen-temennya tuh, temen-temen yang di filmnya enak sih. Tapi Teman kan baik. dengan jam kerja yang berbeda,
dengan ritme yang berbeda. Syuting itu kan berbeda dengan keseharian kamu, pekerjaan yang lain ya. Kan ada prosesi di mana kamu harus menunggu dan segala macam. Maksudnya sempat kaget nggak dengan itu semua? Oh, sempat stres. Karena waktu itu karena salahku juga sih, aku akuin ada salahku juga. Jadi kan aku nerima endorsan. Nah, endorsannya itu kan mulai numpuk nih karena emang banyak kan. Jadi waktu saat syutingnya itu orang break pada tidur, makan, aku kerjain endorsan. Jadi bener ganti baju, gini gitu-gitu, itu capek banget. Bisa selesai endorsan, makan lagi saat endorsan, Puji bentar lagi tag ya. Oh oke, langsung ganti. Kalau sekarang tuh udah aku manage semua. Pokoknya endorsan jangan terlalu banyak. Dalam seminggu gue ada libur 2 hari ya. Jangan diganggu gugat gitu. Aku ngomong gitu. Kamu biasanya minta libur ada hari tertentu atau emang bebas antara Senin sampai Minggu? Enggak, aku ada bebas kayak gue besok nggak mau ngapa-ngapain, udah liburin aja. Gitu. Yang mau pulang, aku bilang ke asisten ke kamera, yang mau pulang sana, nggak usah sini gitu. Oh, kamu udah punya tim sekarang ya? Udah ada tim. Udah ada tim. Dulu waktu itu soalnya belum ada tim yang apa sih namanya? Belum ada tim yang bener lah, fix lah gitu. Waktu itu masih kayak agak cabutan gitu dan agak bermasalah, jadi agak repot ya. Sekarang jadi kamu punya full tim yang emang bekerja untuk fix, Fuji. Dan udah nyaman juga sama tim-tim aku. Jadi mereka juga udah tahu style kamu gimana, cara handle aku gimana, dan aku tahu cara aku mau yang gimana, aku udah tahu. Kalau setelah kamu mencoba nih, kamu kan sudah mencoba banyak hal ya, dari syuting endorsement segala macam sebagai influencer, sempat main film, mungkin ada beberapa acting lain. Apa yang interest kamu dari semua ini? Apa yang interest? Aku emang deh kayak seru aja gitu ngeliatin orang kayak bermain peran di belakang layar. Terus sekarang kalau ngeliat film tuh jadi kayak oh kayak gini nih pasti di belakangnya, seru gitu loh ngeliatnya. Terus kayak mereka mainkan peran yang bukan diri mereka menjadi peran lain, itu kayak seru, kayak nyamar kayak aja gitu. Seru gimana sih? Tapi ada kekapokan nggak setelah syuting? Maksudnya kok syuting begini banget ya? Kan ada orang yang gue nggak mau syuting, capek. Maksudnya it's just not me. Ada yang gitu, ada feeling itu atau no, ini challenge, gue suka dan gue mau terus. Ada beberapa sih yang bikin kapok, tapi ya udahlah dilupain. Sempet kamu kapok karena kita jajak ketemu susah banget tuh yang di situ orangnya susah banget tuh karena kamu kayak nggak interest gitu. Bukan nggak interest. Tapi sempet kan merasa nggak pengen lagi. Lebih ke trauma. Kapok sih gitu, kayak nggak mau lagi gitu. Mungkin kayak karena kaget kali waktu itu lagi padat banget gitu, nggak bisa handle jadi kapok. Apakah karena uang di endorse dan di tempat lain lebih gampang dibandingin syuting, kan capek otomatis kan gitu kan? Ada pikiran itu nggak? Enggak sih, nggak sama sekali. Bukan karena uang sih, mungkin karena waktu sama tenaga. Tapi kalau dipikir-pikir kayak udahlah ya. Passion kamu di mana sebetulnya? Passion aku? Kurang tahu juga lagi. Aku kayak nggak pernah kayak netepin kayak aku suka ini. Pokoknya kalau selama aku jalanin aku suka ini. Jadi aku sukanya banyak gitu jadinya. Berarti bisa dong kita syuting next. Bisa. Asik. Jadi aku nggak langsung ditembaknya di sini loh. Langsung ditembaknya di sini loh. Aku nggak pernah netepin kayak suka banget nih, gue bakal terus. Enggak, aku kalau suka nih, lanjutin yang ke yang lain gitu. Nyoba-nyoba semuanya. Kalau ngomongin terjun ke dunia entertain kan Fadi duluan ya. Baru kamu kan. Saya Fadi terjunnya di model. Awalnya di model, aku betul. Pendek banget. Aku juga pengen dulu model karena nggak Fadi kayak keren banget ya, runway ya, foto-fotonya keren. Aku mau, cuman dengan tinggi badanku yang sangat mini. Nggak bisa. Udah, kamu di acting aja sama saya, tenang. Kita cariin peran kok gitu kan. Yang penting serius. Schedule-nya serius. Jangan liburan mulu. Kan tadi udah diomongin tapi aku kan nggak bisa banyak banget. Kan tadi udah diomongin aku nggak bisa kapan. Ya aman. Ngomongin sedikit percintaan nih. Awal mula kamu ketemu sama Tarik tuh kapan sih? Mulanya itu Desember pas aku podcast gimana sih, boleh cerita nggak sih kenalannya gimana? Terus kamu kok bisa suka? Udah cerita jutaan kali nih, cerita deh. Waktu itu aku podcast sama Bang Atta, yang aku sama Fadli datang berdua. Nah si Tarik ini ada di ruang meeting gitu, beda tempat sama podcastnya. Bang Atta belum datang, jadi aku masuk dulu sama Fadli ke ruang meetingnya. Nah si Tarik tuh duduk situ. Nah aku nggak tahu nih, aku gimana sih? Aku tahu Halilintar maksudnya. Tapi aku nggak tahu orang-orangnya itu siapa aja. Aku cuma tahu saya sama Bang Atta gitu lah. Masuklah aku duduk kayak
halo Fuji, Torik, Fadli, Torik kayak gitu. Atau kan dia kan nggak nyebut dong kayak Torik Halilintar kan nggak mungkin kan. Terus ya udah, habis itu habis podcast masuk ke dalam ruang meetingnya lagi kan, kayak makan sambil ngobrol-ngobrol Bang Atta ngomong gini, kenalin nih adik aku Torik. Aku kayak oh ya udah habis itu pulang balik. Nah yang kedua kalinya ketemu diajakin kolaps masak besar yang ceker itu loh. Iya. Nah yang ceker tuh juga kayak oh ya udah, kayak aku juga taunya oh ya udah masak, oh ada Toriknya ya udah. Terus jadi bercanda-bercanda gitu loh, lempar-lempar gombalan gitu. Tapi itu definisi bercanda, kayak ngerti gak sih Kak? Bercanda-bercanda doang, nggak ada niatan apapun. Tapi kamu kenalin Torik, nggak ada sparkling apa? Kagak ada. Sama sekali. Karena aku waktu itu lagi deket sama orang. Oh itu reasonnya. Karena waktu itu Torik pun tahu aku lagi deket sama orang lain. Oke. Jadi kita kayak pernah ketemu di suatu tempat. Abis ceker itu kan Torik balik duluan. Torik balik duluan. Kita udah ngobrol kan. Torik balik duluan. Katanya nggak tahu ada urusan. Oke kan. Aku nungguin dijemput sama temen, sama Batara juga, tapi sama temennya Batara kayak itulah. Oh berarti saksi semuanya dia ya. Berarti besok kita harus korek dia ya. Iya, jadi sama cewek yang deket sama aku lah. Pergilah kita ke mana gitu kan. Ketemu sama si Torik juga, sama dia sama ceweknya. Ketemu di situ. Jadi Torik liat aku sama cowok, aku juga liat Torik sama cewek. Jadi lucu aja gitu ceritanya. Tuh. Tapi kalian tuh belum sama-sama jadian, baru deket-deket aja. Deketnya pas Januari, lama. Jadi aku kayak lama banget. Oh deketnya pas dia ke Turki. Kamu ke Turki juga? Enggak, dia ngechat aku mulu pas di Turki tuh, kayak aku buat story tuh di reply mulu. Oh gitu. Oh, berarti emang dari dia udah ada ketertarikan. Wah kurang tahu sih, itu nggak mau GR. Tapi apa yang membuat kamu pasti kan yang nembak dia dulu, cowok ya kan? Apa yang membuat kamu oke deh gue sama dia nih yakin gitu loh? So far yakin gitu loh. Karena kan waktu itu kan aku sempet kayak lagi masa-masa sedikit depresi kan ya. Jadi apa-apa tuh kayak meledak-meledak, kayak emosi meledak-meledak. Nih orang sabar banget nih sama aku gitu. Dulu ya. Kamu suka meledak-meledak ke dia juga? Yang ada di dalam yang ada di situ aja ya. Enggak juga sih, bukan yang siapa aja situ. Pokoknya kalau misalnya kesalahan kecil jadi gede. Gitu. Soalnya dulu kayak lagi stres banget. Pas sekarang udah mulai kayak oh yaudah. Tapi marah bisa. Kalau dulu tuh kayak kecil jadi marah gitu. Tapi dia sabar, jadi kayak nggak ada yang sesabar dia nih gitu. Akhirnya kamu menyetujui dan sampai sekarang lah kalian bersama. So far so good. So far so good ya, tapi kalau ada berantem ada lah. Tapi kan namanya hubungan normal. Namanya manusia. Kan kamu juga sekarang bikin vlog bareng ya? Bikin vlog bareng? Enggak juga sih, aku bikin vlog sendiri. Dia bikin vlog sendiri. Mungkin kan karena kita pacaran, jadi kan kayak suka collab aja? Enggak juga sih, kadang kalau pacaran kan bareng nih. Kadang waktu lagi nggak ngapa-ngapain kayak kita bikin ini yuk gitu, iseng-iseng aja. Nah, sekarang juga Torik dekat sama your family. Sering main, sering segala macam. Sama Gala gimana dia deket dia? Mungkin karena Gala butuh sosok kayak cowok kali ya. Iya. Selain ada Fadli di rumah. Ada Fadli sama Franz. Kalau Franz kan agak total berapa bersaudara sih, Dek? Aku 4. Febri, Franz, Fadli, aku. Yang dua udah married? Belum. Fadli belum married deh. Yang kedua. Yang kedua si Franz belum, masih jomblo dia. Yang cewek udah? Yang cewek aku. Cuma kamu cuman satu ya? Cewek satu-satunya paling kecil. Oh, pantas paling manja ya. Nggak ada manja-manja, papaku, orang tua aku keras. Oh ya? Nggak ada manjain. Oh, nggak manja-manjain? Nggak dimanjain. So planning kamu ke depan nih kan, pasti kan kamu juga pengen selain kamu pengen eksis, kamu pengen berkarya lah. Apa sih interest kamu ke depan? Pengen main film, entah series atau film, kayak seru aja gitu. Seru, aku bingung ngejelasin kata serunya gimana. Kayak tertarik aja, mau nyoba-nyoba. Ngeliat Beka kayak hidupnya seru banget sih Beka. Pengen deh jadi Beka. Itu perlu perjuangan saya lama gitu kan. Walaupun sekarang iya, Beka harus jadi mermaid dulu ya. Oh itu perjuangan sekali. Itu perjuangan sih. Perjuangan banget. Ke Ancol dulu. Benang-benang rambut. Mana aku gak bisa renang, mati aku kalau jadi Beka. Bisa renang? Gak bisa, anyut gue. Enggak lah, kalau hanyut sih enggak sih. Fix anyut. Kalau udah di atas 160 anyut gue. Bisa pelan-pelan.
kamu kan sibuk banget nih. Bagaimana kamu cara ngatur waktu? Kamu kan pasti sekarang udah ada waktu untuk torik, ada waktu untuk keluarga, ada gala juga, pekerjaan gitu loh. Kan how to manage ini karena kan padat sekali seperti kamu Cara bilang. ngatur waktu kalau pagi kan sama gala bangun tidur. Sama bikinin schedule aja. Dari jam berapa sampai jam berapa di sini, jam berapa ke sini. Dijadwalin aja. Jadi kayak nanti aku lihat jadwalnya, oh ya udah. Nanti tinggal sisa. Ini yang kerjaan ya. Nanti sisanya tinggal aku yang kayak nanti gue jam segini mau ketemu ini ya. Misal teman SMA. Nanti gue jam segini gue mau main kesini ya. Nggak ngonten, nggak kerja, nggak apa. Gue berangkat sendiri aja gitu. Jadi cara ngaturnya pakai schedule. Pakai schedule semua. Pakai schedule aja. Tapi sometimes capek nggak? Jenuh nggak? Jenuh, cuman kalau dipikir-pikir ya hasilnya worth it dan nggak semua orang bisa di posisi aku, maksudnya ya nggak. Setuju banget. Semua orang kayak ada yang usaha mati-matian biar ada di posisi aku, jadi kayak oh nggak apa-apa harus bersyukur, nggak semua orang bisa kayak gini. Betul, setuju banget sih itu. Kadang capek mah ada, cuman harus bersyukur gitu loh. Langsung kayak ditampar sama kenyataan harus bersyukur. Betul, setuju. Nah, di kalangan sekarang kan lagi tren nih pada merit muda. Iya. Kamu tertarik dengan merit muda nggak sih? Enggak. Katanya kan semua orang punya pilihan Betul, dong. ya, maksudnya nggak ada yang salah soalnya di sini, gitu soalnya setiap aku bilang aku nggak mau merit muda, kayak pada kesel gitu sama jawabanku. Tapi kan semua orang punya pilihan. Iya bener, maksudnya personal. Aku ngerasa mental aku belum cukup. Kayak umur aku juga aku merasa aku belum cukup gitu loh. Belum cukup tapi semuanya. Masih pengen main-main. Ada paksaan, bukan paksaan. Ada lumayan target nggak dari Torik ke kamu gitu misalnya? So far. Dia mah sempet ngobrolin itu nggak? Sempet nggak ngebahas hal-hal itu? Sempet. Aku bilang aja aku nggak siap kalau sekarang gitu. Oh gitu. Terus umur dia 23 24. Itu aja pas udah ngerasa aku muda loh. Kamu ngomong 23 24 itu aja muda loh. Soalnya kan aku nggak mau nanti kalau aku udah punya anak aku terlalu tua gitu loh. Oke. Gitu. That's good. Masih bisa main sama anak-anak gitu. Berarti yang project kamu lagi terdepan ini lagi ada itu film yang mau keluar. Pengen ya. Ya kan ada film ada satu kan film yang mau keluar. Tapi kamu tertarik dengan web series dan segala macam yang lainnya boleh kan? Kecuali sinetron. Sinetron panjang banget. Iya sih nggak mungkin ya waktunya ya. Secara sinetron panjang banget. Iya. Aku mikirin. Kamu nggak bisa liburan kalau itu. Kamu stuck di situ. Aku orangnya masih kayak kerja ayo tapi libur ya sehari gitu. Iya. Apa sih rencana kamu untuk gala ke depan? Rencana aku buat gala ke depan nggak direncanain, pokoknya dia tumbuh kembang dengan baik, udah itu aja cukup buat aku. Tumbuh kembang dengan baik tanpa ada tekanan, tanpa ada yang nyakitin, pokoknya bahagia aja udah dia. Yang penting ya bahagia aja, nggak kesusahan, nggak kesulitan secara finansial ataupun apapun. Betul. Pokoknya udah bahagia ya udah. Kamu berarti full support ya? Insya Allah ya. Selama aku mampu insya Allah. Iya. Tapi selama ini kan pasti tekanan dari luar banyak sekali kan, pro dan kontra. Banyak sekali kan. Itu kan juga yang membuat kamu mungkin sedikit down. Sempet kamu baca-bacain nggak sih kalau kayak gitu-gitu deh? Habit aku sih baca-bacain. Terus itu kan membuat depresi. Terus depresi deh. Terus ya udah gitu aja deh. Bagaimana cara kamu segini? Sometimes kan komen-komen orang kan nggak pakai filter ya. Mereka asal komen asal bunyi. Kasar. Ya maksudnya itu Asbun hak mereka. lah. Iya, itu hak mereka untuk berkomentar ya. Kita nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya nggak juga sih, bukan hak mereka untuk berkomentar. Berkomentar boleh, tapi kalau misalnya menghujat dan mengatur hidup orang tuh nggak pantas. Betul, setuju dengan itu. Maksudnya ya kita semua belajar kan. Maksudnya belum tentu mereka juga benar, kita juga benar, belum tahu. Tapi at least tidak. Nah, maksud aku, kenapa kamu tidak cut off dengan mematikan dan ya sudahlah gitu loh. Life must go on. Aku udah filter komen Instagram. Udah filter komen. Kayak kata-kata kasar yang mungkin kayak kayak gitu-gitu udah aku filter, kayak ya jauh-jauh ya toxic people, DM yang masuk aku nggak bisa. Ya aku cuman orang yang aku follow yang bisa DM aku. Iya. Oh, kamu udah lock semua ya? Udah lock. Kalau di TikTok di awal sempat parah banget. Ya parah banget. Parah banget ya? Aku udah matiin DM aku selama dari Januari. Udah kayak udah ya, capek gue bacanya. Capek, mental gue capek gitu. Nah, tapi mereka berusaha dengan kayak di TikTok orang lah, terus ngesen ke aku kayak ngapain, berusaha banget buat nyakitin aku gitu.
Nah itu kan membuat, ada nggak kamu treatment khusus untuk diri kamu? Karena sometimes kan kita baca sesuatu, kita stressful dan kita panik pastinya juga, itu kan kita butuh healing. Selama kamu kemarin depresi dan lumayan, bukan depresi lah kasarnya, lebih ke shock lah mungkin lagi shock ya, ini, shock. iya. Ada nggak treatment khusus ke diri kamu untuk memanage your emotion, memanage your cara kalau kamu menghandle orang gitu? Nggak ada sih, paling cuma nangis aja semalaman sendirian. Di situ besoknya kayak udah hahaha lagi. Jadi kamu pelampiasannya dengan nangis? Ya nangis aja paling udah semalaman, tapi kayak bener-bener sendiri, matiin lampu, kamar dikunci, udah nangis aja yang lama. Ntar kalau udah puas turun makan, kayak biasa lagi. Oh itu buat Habisin kamu, energi aja udah. itu cukup buat kamu membuang semua energi yang toksik lah kasarnya. Insya Allah cukup ya, mau lari kemana lagi, nangis doang bisa Kan aja. ada orang yang harus ke psikiater, harus untuk lebih ke Waktu itu pernah ke mana sih? Psikolog. Waktu itu pernah ke psikolog. betul, iya. Lah nangis di psikolog 2 jam, lama banget. Ya udah kayak ngapain, Nah, sama aja dari ujung-ujungnya situ- nangis juga. Dari situ membantu nggak? Makanya gini, perbedaan kamu menangis sendiri di kamar dengan kamu matiin lampu dan segala macam, dengan kamu ketemu psikolog dan kamu menangis secara unek-unek, lebih keluar kemana? Sama. Mungkin kalau karena di psikolog ditanyain kali ya, jadi sambil ditanyain. ngomong sambil nangis kan? Sambil ngomong sambil nangis. Kalau nangis sendiri, ya udah Ya sendiri udah. mau ngomong sama siapa, masa ngomong tembok. Betul. Ya udah gitu aja sih. Bedanya ya lebih terbuka kali ya, kayak unek-uneknya karena ada orang yang nemanin kan, yang nanyain problemnya apa. Kalau nangis sendiri ya udah tinggal nangis, nggak ngomong. Soalnya aku kalau sama temen-temen, aku nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Kayak mulut tuh tiba-tiba kekunci kalau mau cerita gitu. Sama temen-temen yang bener deket banget baru mau. Harus Tapi- dikorek-korek dulu. Orang lihat Fuji ya, kalau kita ngomong di sosial media, kan orang pasti patokan sekarang kan everybody lihatnya di sosial media. Iya. Fuji itu kan fun, Insya Allah. orangnya ya fun, rame, seru segala macam. Tapi kan mereka nggak tahu di belakang yang tadi kamu barusan cerita, kamu sempat depresi dengan segala hal, kamu nangis segala macam. Nah itu kan suatu yang sangat bertentangan ya. Ya kita kan cuma ngeliatnya di sini nih, Iya. kita kan nggak tahu di belakangnya gitu loh. Nah itu kan sangat unbalance ya. Iya. Itu gimana? Bingung aku jawabnya. Soalnya kemarin kan menurut aku ya, Iya. aku udah berusaha semaksimal mungkin menunjukkan sisi yang baik dari diri aku, karena aku dilihat sama seluruh Indonesia. Jadi yang buruk-buruknya aku nggak mau nunjukin nih. Maksudnya nanti dicontoh. Tuh, Sama setuju. ngomong-ngomong kasar nanti dicontoh. Oke, jangan. Dan kalau misalnya aku nyebarin kayak aku senyum terus, nih aku senyum juga nggak fake kok biasanya, insya Allah ya. Iya betul, kamu nggak fake kok. Iya. Ketawa-ketawa kayak gitu ya udah pure, karena aku emang ceria sih ya dari dulu, emang udah tabiat kali ya. Ya udah, tapi kalau misalnya nangis kan ngapain? Nanti kan kalau misalnya aku sedih, orang yang ngeliat moodnya jadi sedih juga. Nah, waktu itu ada saat mungkin aku ngepost aku nggak ngepost galau, aku cuman nge-repost Instagram abangku sama Kak Vanes kan, kayak kangen deh kayak gitu doang, just that. Aku nggak ngepost kayak aku nangis gitu, enggak. Terus tiba-tiba trending di Twitter, aku dibilang jual kesedihan lah, dibilang artis jalur musibah, artis karena kematian. Kayak lah, aku nggak ngepost apapun gitu, aku cuman ngepost yang seneng-seneng, yang seru-seruan. Terus di TikTok aku dibilang karyanya apa? Ya sabar, kan aku baru di dunia ini ya. Setuju. Pertama aku baru, yang kedua aku mau usaha, yang ketiga kayak kan itu TikTok bukan TV. TikTok kan yang tempat buat seru-seruan, Iya, bukan betul. ajang bakat. Jadi aku kenapa ya dicari-cari mulu ya? Di sini kan kamu pasti di posisi yang confusing kan. Kamu gini salah, kamu gini salah, kamu gini salah. Itu kan posisi yang paling nggak enak. Iya. Seperti kepikiran nggak? Gue out dari semua ini deh. Gue diem dulu. Nggak juga. Pernah. Kamu nggak Pernah. Kayak kalau kemarin aku waktu itu pernah hilang 2 hari. Aku delete Instagramnya. Enggak aku lock out, aku delete doang dari aplikasi HP aku. Kayak pusing-pusing. Terus itu sebelum kerja deh kayaknya. Terus sama yang baru seminggu ini ya, Bat. Kayak baru seminggu ini aku kayak uploadnya tuh pas jam-jam malam. Dari pagi ke sore Nggak ada upload. uploadnya itu cuma endorsan. Itu pun yang upload juga ituan. Dari malam tuh baru aku buka HP kayak
meminimalisir perasaan-perasaan yang nyakitin hati Ya, lah. baca-baca yang nggak penting kan gitu kan. Nah sebenarnya kepikir, maksudnya why not you stop all this reading gitu, maksudnya ya udah jangan baca gitu loh, kamu do the job and then posting emang yang tadi kamu bilang, Lebih ke kayak automatically itu keluar kan. ke timeline soalnya ya. Mungkin lebih ke kayak kekhawatiran nggak penting kali ya, anxiety kayak. No, that's human. Iya, tapi kayak aku berlebihan gitu loh, kayak nanti kalau ini kayak gimana, nanti kayak gimana, gue salah ya, oh iya gue salah, padahal pas aku curhat ke psikolog, curhat ke teman, enggak, kok nggak salah, tapi mungkin karena kemakan omongan orang, salah, jadi kayak oh iya gue salah, oh iya gue viral karena kematian. Sampai dulu tuh pernah kayak aku masukin ke hati kayak oh iya dulu gue tuh bukan siapa-siapa, gue nggak pantas di sini, sampai mikir kayak gitu. Serius pernah Kayak- sampai ada posisi itu? Pernah dimikir kayak gitu kayak oh iya gue bukan siapa-siapa. Sedih lagi. Ya pasti, maksudnya ya di satu sisi emang orang berbicara itu ya, tapi di sisi makanya sekarang kita buktikan kamu tuh mampu. Amin. Seperti kamu bilang, kamu masih baru, kamu belum mencoba, lagi baru mau mencoba, dan buktiin juga ke mereka you can do it gitu loh. Jadi kan mereka juga bisa mengerase kata-kata mereka yang selama ini mereka obrolin. Sabar, everything will be okay. Ya, yang penting ditunggu aja, kita akan segera syuting, mereka juga akan lihat bakat dari seorang Fuji. Insya Allah. Amin. Ini kan cari mulu tuh. Boleh nggak ada sedikit obrolan lah untuk yang dengerin kita gitu, maksudnya kalau mau usaha gimana, jangan cuman ya whatever unek-unek mungkin. Ya bersyukur aja deh. Ya walaupun capek, lihat aja aku capek tapi tetap aku lakuin. Pokoknya bersyukur nggak ada ya manusia yang seberuntung kamu gitu loh. Lihat deh, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Tuh, setuju banget. Gitu deh. Ya, Pokoknya jangan lihat ke atas, lihat ke bawah terus. harus lihat ke bawah. Masih banyak yang di bawah kita, jadi bersyukur aja. Mau sepahit apapun keadaan kamu, masih ada yang lebih di bawah kamu. Tuh, oke, thank you banget for today.